Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan, kita boleh berada di minggu pertama di hari yang ketiga di tahun 2021. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berkata, pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah ada di hari ketiga, di bulan pertama, di minggu pertama di tahun yang baru 2021. Ketika kebebasan dan kenikmatan yang kita rasakan sepertinya diambil oleh pandemi virus COVID-19, membuat kita akhirnya secara tidak sadar membentuk pola pikir yang kurang baik. Mungkin kita mengeluh dan kembali mengeluh, sehingga seringkali lambat untuk menyadari betapa besarnya kasih Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab itu, marilah kita terus berusaha untuk mengatur kembali apa yang menjadi fokus utama, yaitu memandang kepada kasih Tuhan yang senantiasa hadir untuk menyelimuti hidup di tahun yang baru ini. Itulah yang menjadi alasan bagi saya dan bagi kita semua untuk menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan setiap waktu, dengan pujian syukur kita kepada Tuhan sebagai doa syukur kita. Segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian
dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan tetap berdiri, kita arahkan hati kita kepada Tuhan secara pribadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, kita masih diizinkan Tuhan ada di tahun 2021. Sekalipun kita tidak bertemu secara tatap muka, oleh karena kondisi dunia yang sekarang masih terkena virus COVID-19. Bersyukur, sekalipun ibadah lewat online, tetapi kita masih bisa memuji dan menyembahnya. Bersyukur, kita masih bisa melewati setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Itu semua karena campur tangan Tuhan, Allah Immanuel yang telah menyertai kita. Dan bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang masih kita nikmati setiap saat. Mari kita naikkan doa syukur kita secara pribadi.
Sebagai manusia, kita terkadang memiliki keinginan untuk memperlihatkan hal yang baik di mata orang lain dan menyimpan hal yang kurang baik di dalam diri dan hanya diketahui oleh diri sendiri, sehingga tidak jarang kita menghindari yang namanya mengakui kesalahan. Namun di hadapan Tuhan semuanya terbuka. Tidak ada dosa yang mampu kita tutupi dan tidak ada kesalahan yang mampu kita sembunyikan. Seperti Adam dan Hawa yang memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan, atau seperti Kain yang membunuh Habel. Mereka tidak bisa lari dan bersembunyi karena Tuhan mengetahui apa yang mereka lakukan. Begitupun dengan kita. Kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Jemaat, marilah secara pribadi kita berdoa mengaku dosa dan memohon Tuhan memulihkan kita dan berjanji untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, Tritunggal Allah yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami dan pikiran kami. Kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan, menaikkan rasa syukur kami untuk semua hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Sungguh Tuhan, hati kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk menghargai karya penyelamatan-Mu kepada kami, dengan kami tetap hidup di jalan-Mu yang benar dan hidup kudus. Ini doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dengarlah berita anugerah untuk kita semua, kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian. Sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika seseorang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Ia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi ia tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan sudi pengharapan kita dialihkan pada pengharapan lain di luar Injil Kristus. Jangan pernah kita bersedia jika pengharapan kita digeser karena alasan apapun. Sekali pengharapan kita ditujukan kepada Injil Kristus, maka kita jaga pengharapan kita pada Injilnya untuk selama-lamanya. Mari kita angkat pujian yang berkata, dengan imanku. Tapi itu pasti bagimu, tak layak
di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya, kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita. Namun sebelumnya kita angkat pujian dalam KPPK
Yesus pimpin ku mau ikut. Pujian yang mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap ikut Tuhan, baik susah maupun senang. Dalam keadaan apapun, kita terus ikut Tuhan. Ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan memanggil, pikul salib, ikutlah aku. Yesus pimpin ku mau ikut, Yesus pimpin ku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku mohon Tuhan menolong, ku mohon Tuhan menolong, ku mohon Tuhan menolong, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Yesus pimpin ku mau ikut, Yesus pimpin ku mau ikut, susah duka pasti ikut, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku, ku menyerahkan diriku, ku mau ikut, ikut Tuhanku. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berpusat kepada Allah adalah keluarga yang setiap anggotanya adalah orang yang hidup berserah kepada Tuhan. Merupakan suatu kehormatan bila kita semua dalam keluarga bersama-sama melayani Tuhan.
Pagi ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Penginjil Theo. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata keluarga Allah. Datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah.
mengasihi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan bersama boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena hari ini ada kesempatan lagi kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diingatkan lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Kami boleh lagi ditegur melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami makin cakap, makin sempurna di dalam Engkau. Tolonglah kami, berkatilah kami, secara khusus untuk hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi secara khusus, dan biarlah kami sungguh-sungguh menikmati kebenaran firman-Mu. Jam pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh menolong kita, memberkati kita. Kita telah melewati perjalanan 1 tahun di tahun 2020 dengan banyak pergumulan, dengan banyak kesulitan. Tapi kita melihat pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah undur dari kehidupan kita. Dan hari ini merupakan minggu pertama kita berbakti dan mendengarkan firman Tuhan. Dan ini juga merupakan hari ketiga kita menjalani tahun 2021. Biarlah kita tetap antusias dalam menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan. Biarlah kita tetap semangat, optimis bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 5 ayat 15 sampai dengan 20. Sekali lagi, Amsal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Saya akan membacakannya. Minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendenganmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu hikmat dalam membangun pernikahan dan rumah tangga. Sekali lagi, hikmat dalam membangun pernikahan dan
rumah tangga. Tema hari ini untuk yang sudah menikah dan yang belum menikah. Untuk pendengar semua, untuk kita mempersiapkan diri. Dan bagi yang sudah menikah, untuk tidak pernah menyerah dalam kehidupan pernikahan dan rumah tangga. Terus berjuang agar pernikahan tetap langgeng, utuh, bahagia, sampai maut memisahkannya. Terus menjaga kesetiaan pasangan kita dengan hidup satu suami, satu istri. Tidak boleh membagi cinta, tidak boleh menduakan cinta, tidak boleh membagi kehidupan seksualitas kepada orang lain. Dalam setiap musim kehidupan, saat menghadapi badai, saat menghadapi angin kencang, saat menghadapi pergumulan dalam rumah tangga, kita tetap mencintai dan mengasihi pasangan kita. Setiap pasangan tidak boleh merendahkan status pernikahan yang terhormat ini. Dan bagi yang belum menikah, ini sebagai pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk terus mendoakan pasangan kita agar Tuhan mempertemukan dengan caranya, agar Tuhan mempertemukan teman hidup yang setia, yang seiman, yang sama-sama melayani Tuhan. Bagi yang belum menikah, ketika melihat orang yang gagal dalam pernikahan, gagal dalam kesetiaan, tidak membuat kita takut, panik, trauma, dan mungkin berkata, saya tidak mau menikah. Lewat peristiwa yang kita lihat itu, biarlah kita punya komitmen. Saya harus menjaga pernikahan saya. Saya harus menjaga keutuhan rumah tangga saya. Bagi yang belum menikah, ketika melihat pasangan yang berhasil menjaga kehormatan pernikahan dan menjaga keutuhan rumah tangga, itu bukan hasil tiba-tiba. Itu sebuah proses, sebuah perjuangan. Dua pribadi yang berbeda disatukan, harus saling mengalah, saling menerima, saling menghargai, sehingga pernikahan itu tetap utuh, tetap langgeng. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks yang sudah kita baca di Amsal 5 ayat 15 sampai dengan 20, Amsal membawa kepada kita untuk mengambil sikap agar kita dapat melarikan diri dari godaan yang ditawarkan oleh pergaulan yang tidak bermoral. Dan kita tidak mengambil langkah untuk masuk, menerima, mengikuti godaan itu. Karena godaan itu akan menghancurkan fisik, moral. Minggu lalu kita sudah mendengar penjelasan dampak dari kehidupan seksual yang menyimpang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berada di zaman, di dunia yang makin maju ini, yang makin modern ini, di mana dunia mengolok-olok kesetiaan. Dunia mentertawakan kalau kita setia dengan satu pasangan kita. Mereka mungkin akan mengolok kita, bahkan mungkin mereka akan merendahkan kita karena kita setia dengan pasangan kita. Bapak Ibu, kita harus ingat, kita harus sadar, dan kita bersyukur bahwa Tuhan menghormati kita yang setia dengan satu pasangan,
dengan pasangan kita, dan Dia mau memberkatinya. Dia mau memberkati kita yang setia dengan satu istri, setia dengan satu suami, dalam satu kehidupan, dan kita punya hubungan yang eksklusif, yang sifatnya privat, pribadi, yang tidak dibagikan, ditawarkan kepada orang lain. Tuhan memberkati orang yang sungguh setia dengan pasangannya. Hari ini lewat kebenaran firman Tuhan mendorong kita menjadi seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat, tidak tertipu, tidak menjadi korban ketidaksetiaan. Jangan sampai kebodohan seseorang dengan gampang dia menyudahi pernikahan. Kebodohan seseorang menghancurkan pernikahan yang dibangunnya. Kebodohan seseorang membuat dia tertipu untuk membagi cintanya, menghancurkan cintanya yang eksklusif kepada pihak ketiga, orang ketiga. Dengan kebodohan mereka melakukan hubungan yang ilegal, hubungan yang melawan hukum, dan kebodohan mempermasalahkan hal-hal yang sepele dan bisa menghancurkan rumah tangga, meregangkan hubungan suami istri. Hubungan suami istri menjadi dingin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang, dia lama mendapatkan teman hidup dan akhirnya mereka menikah, dan beberapa tahun kemudian pernikahan mereka kandas, hancur oleh karena perbedaan keyakinan. Dan Pace dan Mace ini mereka berpisah. Seorang bertanya kepada Pace, kenapa kalian sampai bercerai? Apa masalahnya? Dan si Pace dengan tegas dia berkata, kami bercerai karena berbeda keyakinan. Dan saya tidak tahan lagi. Ini menjadi permasalahan. Ini yang membuat kami ribut. Dan temannya berkata, bukankah kalian seagama? Dan Pace bilang, memang seagama bro. Dan teman berkata, kenapa kalian seagama sampai bercerai? Karena kalian bukan berbeda keyakinan. Dan si Pace berkata, selama ini aku selalu yakin bahwa aku ganteng. Tapi Mace tidak bisa menerima keyakinanku. Dan dia selalu mempermasalahkannya, dan ini menjadi keributan. Bapak Ibu, keributan mulai dari hal-hal yang sepele, hal-hal yang remeh, tapi bisa menghancurkan pernikahan. Deddy Corbuzier dalam channelnya dia mewawancarai Inul Daratista bersama dengan suaminya. Dan dalam wawancara itu Deddy Corbuzier mengungkapkan alasan perceraian selama 7 tahun mereka menikah. Dan perceraian itu oleh karena hal yang sepele.
setiap kali ribut selalu minta cerai. Minta cerai dikala lagi ribut. Jadi setiap kali mereka ribut selalu cerai. Minta diceraikan. Satu titik, begitu istrinya minta diceraikan, dan Deddy Kobosir dia iakan, maka jadilah perceraian itu. Inilah kebodohan-kebodohan yang bisa mengakhiri kehidupan pernikahan, menghancurkan rumah tangga. Pernikahan dan rumah tangga akan bertahan, akan langgeng ketika kita hidup bijaksana, ketika kita hidup berhikmat. Hidup bijaksana berhikmat itu datangnya dari hidup takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan itu pasti berhikmat bijaksana dalam berpikir, dalam bertindak, dalam berbicara, dalam berkomunikasi, dalam membangun relasi dengan pasangannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan melihat satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apa manfaat hikmat dalam membangun pernikahan dan rumah tangga? Apa manfaat hikmat dalam membangun pernikahan dan rumah tangga? Yang pertama, hikmat mendorong orang untuk peduli terhadap buah hati atau anak. Yang kedua, hikmat mendorong untuk setia terhadap pasangan. Yang ketiga, hikmat mendorong untuk tidak pindah ke lain hati. Kita lihat yang pertama, hikmat mendorong untuk peduli terhadap buah hati. Itu di ayat 16 sampai dengan ayat 17. Saya membacakannya. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Di ayat 16 dan 17, menurut banyak penafsir, dan ini merupakan metafora yang sulit untuk dipahami, dan akhirnya mereka memahami dan sepakat bahwa ayat 16 dan 17 berbicara tentang istri dan anak-anak atau keturunan dari hubungan yang legal, bukan hubungan yang ilegal. Dan biarlah anak-anakmu secara sah diperanakan menjadi banyak. Di ayat 16 dan 17 berbicara tentang anak dari hubungan yang sah menjadi milikmu. Sedangkan anak yang lahir dari hubungan yang brengsek, yang ilegal, yang melawan hukum, tidak ada penghargaan. Sehingga kecenderungan pihak laki-laki untuk menjaga kehormatannya di dunia ini, akhirnya dia tidak mengakui anaknya. Dan kalau dia tidak mengakui, kecenderungan pihak wanita, perempuan berusaha untuk menggugurkan, berusaha untuk membunuh karena menanggung malu. Dan memang menjadi beban anak yang lahir tanpa ayah. Terkadang tidak mendapatkan akte kelahiran. Sulit untuk mendapatkan akte kelahiran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal mau mengingatkan bahwa hikmat yang kita miliki akan membawa kita untuk memahami bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah itu seperti sungai yang menyegarkan. Anak merupakan berkat Tuhan,
menjadi kebanggaan, menjadi penghiburan. Mereka juga akan menjadi aliran sungai, yaitu anak-anak yang mendatangkan keuntungan, menjadi berkat bagi orang lain. Amsal mengingatkan kita supaya kita memiliki hikmat, di mana kita memahami bahwa anak-anak adalah bagian terbesar dan kenyamanan dari pernikahan. Anak-anak datang dari ikatan cinta yang kuat, cinta yang dalam. Datang dari kedua orang tua mereka yang jelas, yang sah, yang legal. Bukan datang dari hubungan terlarang. Dan anak-anak yang sah, pernikahan tidak terganggu. Tapi kalau ada anak-anak yang lahir dari hubungan yang ilegal, ini akan mengganggu kenyamanan pernikahan. Anak mempertanyakan siapa sesungguhnya orang tuanya. Dengan kita memiliki hikmat, kita dapat memahami bahwa orang tua tidak perlu malu pada anak-anaknya. Sebab mereka datang ke dunia dengan cara Tuhan, di mana mereka lahir, hadir melalui hubungan pernikahan yang sah. Itu tidak memalukan. Dan kita orang tua tidak perlu malu apapun keadaan mereka. Karena mereka hadir dari ikatan pernikahan yang sah, yang legal. Untuk itu, marilah kita memperhatikan anak-anak kita, memperjuangkan pertumbuhan anak-anak kita, pendidikan mereka, masa depan mereka, dan anak menjadi kebanggaan karena mereka lahir dari orang tua yang sah, yang legal. Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan di awal, Deddy Corbuzier dia mewawancara Inul Daratista dan suaminya. Inul Daratista dia mengungkapkan dalam hubungan rumah tangga sering terjadi beda pendapat, terjadi persoalan masalah. Kadang-kadang tidak bisa terselesaikan. Inul hanya berkata, sudah kita pisah, kita bercerai, saya tinggalkan. Itu dia sampaikan kepada suaminya berulang-ulang. Tapi suaminya tidak menanggapi. Dia anggap itu angin lalu. Kalau dia iakan itu berarti dia orang gila. Dan akhirnya Deddy Corbuzier tanya kepada Inul, Inul, seandainya kamu minta cerai dan suamimu iakan, bagaimana? Dia tidak bisa menjawab karena dia tidak pernah pikirkan, bayangkan seandainya dijawab oleh suaminya. Dan suaminya tidak pernah menjawab, mengiyakan. Dan Deddy Corbuzier bertanya kepada suaminya, kenapa kamu tidak mengiyakan permintaan Inul? Dia hanya menjawab, saya ingat anak saya. Jadi anak menjadi perekat pernikahan. Anak menjadi kebagian dalam kehidupan rumah tangga. Hikmat Tuhan membuat kita puas dengan buah hati yang Tuhan karuniakan kepada kita. Dan hikmat Tuhan tidak membuat kita putus asa menghadapi anak-anak kita dengan temperamennya, dengan sikapnya, dengan kebiasaannya, dengan cara hidupnya. Kita tidak putus asa, tidak hilang harapan. Tapi biarlah kita mendidik, mengajari anak-anak. Kita tidak bosan, kita mendoakannya dan memberkati mereka.
Yang kedua, Bapak Ibu, apa manfaat hikmat dalam membangun pernikahan dan rumah tangga? Yang kedua, hikmat mendorong untuk setia terhadap pasangan. Hikmat mendorong untuk setia terhadap pasangan. Ayat 15 dan 18. Saya akan membacanya. Minumlah air dari kulamu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Diberkatilah kiranya sedenganmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Hikmat mendorong untuk setia terhadap pasangan, ayat 15 dan 18. Saya akan membaca ayat 15 dari bahasa Indonesia sehari-harinya. Ini dia sederhanakan dari bahasa puitis. Ayat 15, sebab itu setialah kepada istrimu sendiri, dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Di ayat ini tidak ada kata setialah. Tapi Salomo meminta kepada suami, pasangan, untuk minum dari sumurmu, dari tangkimu. Inilah gambaran tentang istri. Di ayat 15 ini, Amsal mengingatkan, puaskanlah dirimu dengan pasanganmu dalam hubungan suami istri. Nikmati diri Anda dalam kesetiaan kepada pasangan Anda. Menjalin hubungan suami istri tanpa pelanggaran. Sedangkan di ayat 18, saya ambil dari terjemahan New Living Translation. Biarlah istri Anda menjadi sumber berkat bagi Anda. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Di sini ada dua kata yang perlu kita lihat, yaitu diberkatilah dan bersukacita dengan istri. Yang pertama, kata diberkati menggunakan kata barak. Artinya berlutut, memberkati, memuji, mengucapkan selamat karena membawa keberuntungan, membawa keuntungan. Dan teks yang kita baca ini diberkati oleh karena buah dari rahimmu. Diberkati istri atau pasangan yang membawa keuntungan, keberuntungan, yaitu kepuasan hubungan suami istri. Yang kedua, kata bersukacitalah. Ini menggunakan kata samats. Artinya bersukacita, membuat riang atau bergembira, membuat senang. Jadi dapat dikatakan bahwa hubungan suami istri, mereka merasakan kegembiraan, menunjukkan kegembiraan, kegembiraan yang besar, yang terlihat, yang nampak. Mereka mengalami kesenangan dan pernikahan membuat mereka bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Amsal 18 frasa biarlah istri diberkati, buatlah dia bahagia dengan menjaga dia dari orang lain. Berperilaku penuh kasih, rahmat dan hormat padanya. Buatlah hidupnya nyaman bersama denganmu. Jadikan dialah kebahagiaan Anda. Frasa bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Siapa yang kamu pilih di masa muda, siapa yang kamu nikahi di masa mudamu, dan tinggal bersama sejak itu, bahkan ketika kamu sudah tua, jangan merendahkannya, mengganti dengan pasangan yang lain, atau menceraikannya.
bahkan di usia tua tetap bergembira di dekatnya dan kita berkata, masa muda. Jadi hiduplah bahagia dengan istri yang engkau pilih, yang engkau cintai dari masa muda sampai masa tua. Bersenanglah bersamanya setiap waktu, setiap saat, setiap hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mendorong kita untuk setia kepada pasangan kita. Kita jangan menghadirkan pihak ketiga, orang ketiga. Hanya dengan hidup berhikmat, dengan hidup takut akan Tuhan, akan mendorong kita untuk setia dalam pernikahan dan setia menjaga keutuhan rumah tangga. Kita akan setia kepada pribadi yang telah berubah fisik, mengalami perubahan. Kita akan setia kepada pribadi dari muda sampai tua, sampai maut memisahkannya. Cinta kita, kasih kita, kesetiaan kita tetap membara, tidak pernah surut. Sekalipun pasangan kita mengalami perubahan. Seksualitas kita kepada pasangan tidak boleh dibagikan kepada yang lain. Kita menyadari bahwa kita semua dalam perjalanan waktu akan mengalami perubahan. Mungkin dulu kita menikah, istri kita, orang bilang bodinya seperti gitar Spanyol. Tapi sekarang mengalami perubahan pasca melahirkan. Mulai mengembang ke kanan, ke kiri. Dulu suami baru menikah, bodinya maco, ramping, kalau berdiri tegak lurus, dan yang paling depan adalah hidung. Tapi setelah menikah, bukan batang hidung yang paling depan. Sekarang yang paling depan adalah perut, mengalami perubahan. Orang bilang pasangan kita sudah seperti buah bir. Dari perut ke bawah makin melebar, makin besar. Ada orang bilang seperti buah apel, pokoknya sudah gede, besar. Apapun perubahan yang dialami, kita harus tetap setia, semangat untuk mencintai. Pasangan kita mulai tua, bagian-bagian yang lain mulai digantikan dengan yang palsu. Pakai rambut palsu, alis palsu, bulu mata palsu, gigi palsu. Kita harus tetap mencintai dan cinta kita tetap membara. Dulu pasangan kita sering pakai minyak wangi, sekarang mulai pakai minyak angin. Dulu kuat, sekarang mulai lemah, mulai keriput, mulai sakit-sakitan. Fisiknya mulai mengalami gangguan dan perubahan. Kita dengan hikmat Tuhan, kita tetap menjaga kesetiaan pasangan kita. Dengan hikmat Tuhan, kita tetap setia sekalipun pasangan kita penuh dengan kekurangan. Pasangan kita bukan makhluk yang sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan. Kita tidak mempersoalkan kekurangan,
tidak mempersoalkan kelemahannya, atau membesar-besarkan kelemahannya, atau menceritakan, membagikan kekurangan kelemahannya. Ketika kita melihat pasangan yang lain punya kelebihan, kita harus ingat bahwa pasangan itu mereka juga punya kekurangan, punya kelemahan. Ada orang puji pasangan kita, orangnya cakap, tapi kita timpali, dia cakap tapi pemarah. Dia kalau marah semuanya barang-barang melayang. Saya sudah bosan. Kita mulai membesarkan kekurangan. Orang bilang pasangan kita cakap, cantik. Kita timpali, iya, tapi cakap, pelit, marah-marah, cantik, tapi tidak tahu masak, tidak pandai masak, menghabiskan biaya pemeliharaan, merawat tubuh maksudnya. Bapak Ibu, sekali lagi pasangan kita penuh dengan keterbatasan, kekurangan. Kita tidak perlu membesarkan itu. Tapi biarlah kita mendoakannya. Jangan pernah mengeluh atau mempermalukan kekurangan pasangan kita. Saya katakan, mari kita doakan supaya dari hari ke hari kebenaran firman Tuhan membuat kita terus beradaptasi dengan pasangan kita untuk memperbaiki dari hari ke hari makin lebih baik. Jangan meremehkan pasangan kita. Belajar untuk saling mendengar, memahami pasangan kita. Setia kepada komitmen. Bapak Ibu, ketika kita berkeputusan untuk menikah, menerima dia dengan segala kelebihan dan kekurangan. Mencintai dia waktu sehat maupun sakit. Tetap mendampingi dia waktu berhasil maupun gagal. Dalam setiap situasi kita diminta untuk setia. Di tengah-tengah jemaat, di depan hamba Tuhan, kita membuat komitmen untuk setia kepada pasangan. Jadi suami istri dalam perjalanan waktu ada banyak hal yang terjadi. Ada warna-warni kehidupan yang terjadi. Mungkin juga ada konflik. Kita harus tetap berpegang kepada komitmen yang kita sepakati bersama, kita kumandangkan bersama di hadapan jemaat dan disaksikan oleh Tuhan dari tempat yang mulia. Jadi kita harus setia dengan komitmen kita sampai maut yang memisahkannya. Jadi kalau kita sudah buat komitmen, tidak ada lagi kata tapi. Tapi ya semua harus disingkirkan. Alasan-alasan apapun disingkirkan. Ada banyak hal yang bisa membuat komitmen kita menjadi goyah. Karena perubahan yang terjadi terhadap pasangan kita. Baik itu fisik, kesehatan, masalah, mungkin konflik, perbedaan pendapat, kelemahan, kekurangan pasangan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang telah terjadi, yaitu telah berubah dari pasangan kita, cinta kita, sukacita pernikahan kita tidak boleh luntur. Keutuhan rumah tangga harus terus dijaga. Cinta kita terus membara dalam kehidupan kita. Ketika suami istri kita punya
kelemahan, kekurangan tidak membuat kita sakit hati, hilang rasa cinta. Dan kalaupun kita bertengkar, marilah kita bertengkar secara profesional. Jangan sedikit-sedikit saya ceraikan, saya tinggalkan, atau kita berpisah, atau kita menyudahi pernikahan ini. Ini kalau kita ucapkan terus-terus, beresiko berbahaya. Jangan sampai seperti Deddy Corbuzier. Akhirnya dia mengiyakan permintaan itu. Bapak Ibu, mari percayalah pada suami dan jadilah istri yang dapat dipercayai. Begitu sebaliknya, percayalah kepada istri, jadilah suami yang dapat dipercayai. Yang ketiga, apa manfaat dalam membangun pernikahan dan rumah tangga? Yaitu hikmat mendorong kita untuk tidak pindah ke lain hati. Ayat 19 dan 20. Tidak ada pihak ketiga yang kita pelihara, yang kita undang masuk, yang cintanya kita berikan, kasihnya kita berikan kepada pihak ketiga. Ayat 15 dan 20. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 19 menjelaskan tentang kebahagiaan pernikahan yang halal, yang legal. Dan saya membacakan dari Alkitab sehari-hari ayat 19 dikatakan, gadis jelita dan lincah seperti kijang, biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila. Asmaranya memabukkan engkau. Tergila-gila, memabukkan hanya kepada pasangan kita, tidak kepada pihak ketiga, orang luar. Cinta kita kepada pasangan kita setiap saat, dalam segala usia dan kondisi. Tidak hanya mencintai dia saat dia masih muda, tapi sampai pasangan kita sudah tua. Mungkin cacat, sakit, mengalami penderitaan. Kita harus tetap terpikat kepadanya. Tidak boleh terpikat kepada pihak ketiga, orang ketiga, orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal Salomo dalam bagian ini berbicara tentang kepuasan yang terjamin di pangkuan dan pelukan pasangan yang legal. Dan kalau kita terpikat dalam pelukan pasangan atau pangkuan pasangan yang ilegal, itu kesenangannya palsu, kesenangannya kejam. Dia akan mendatangkan hukuman dari Allah. Bahkan kita tidak akan diberkati. Ada orang bertahun-tahun hidup dengan selingkuhnya, tapi begitu sakit-sakitan, ditendang selingkuhnya, pulang akhirnya kembali ke istri tua. Sampai istri tua tidak peduli, anak-anak juga tidak peduli. Mereka menerima tapi tidak memberikan perhatian yang khusus. Betapa malangnya nasibnya. Jadi Bapak Ibu, kita tidak boleh pindah ke lain hati. Di ayat 20 mendorong kita untuk tidak membangun cinta, hubungan, relasi yang melanggar hukum. Tidak jatuh kepada pelukan yang tidak murni, yang tidak asli, yang penuh dengan tipu muslihat. Kalau abang ada uang, abang sayang. Kalau abang tidak ada uang,
abang ditendang, abang melayang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan hikmat kita tidak bertindak bodoh, yang pada akhirnya bisa menghancurkan pernikahan, kehidupan rumah tangga. Hikmat menolong untuk kita menjaga keutuhan pernikahan, keutuhan rumah tangga. Kita melihat istilah di ayat 20, frasa birahi perempuan jalang. Kata jalang menggunakan kata sur, artinya menjadi orang asing. Kata ini sering diterjemahkan pesina. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan kata sur ini dengan NIV, dia menerjemahkan istri perempuan lain. New Living Translation, wanita tidak bermoral. English Standard Version, wanita terlarang. Berean Study Bible, seorang pesina. King James, wanita asing. Alkitab kita menyebutkan wanita jalang, wanita nakal atau pelacur. Yang saya sebutkan ini abang, kakak adik dari kata zur. Frasa mendekat dada perempuan asing. Kata asing menggunakan kata nokri, artinya asing, alien. Dalam konteks ini menggambarkan seorang wanita yang tidak berhubungan dengan laki-laki melalui perjanjian pernikahan. Wanita aneh ini mungkin tampak eksotis, menggairahkan di awal, tapi akhirnya mematikan. Sebagai pasangan yang sudah menikah, tidak boleh sekalipun kita lengah. Kita harus tegas dan menyikapi orang-orang yang dapat memadamkan api cinta, memadamkan mabuk kepayang dengan pasangan kita. Teks yang kita baca ini, orang ketiga perempuan jalang atau asing. Mungkin sekarang lebih modern dan sedikit lembut disebutkan dan kelihatan keren. Orang ketiga itu biasa ada istilah pelakor, perebut laki orang. Ada pastor, perebut istri orang. Selingkuhan, peliharaan, cinta lama bersemi kembali, CLBK. Teman tapi mesra, TTM. Good friend, teman baik, ketemu di media sosial, ketemu di tempat kerja, ketemu di tempat olahraga, di pasar, di jalan, di mobil. Bapak Ibu, kita harus tolak kalau ini mengganggu hubungan relasi yang intim, yang spesial, yang serius dengan pasangan kita. Kita tidak boleh memberikan harapan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun. Dia datang sebagai teman baik, atau dia datang sebagai TTM, atau cinta lama bersemi kembali, atau dia sedia menjadi peliharaan, diselingkuhi. Bapak Ibu, kita harus menolak. Kita tidak berikan ruang tempat untuk dia mengganggu pikiran kita, atau kita terlibat dalam hubungan yang terlarang, yang ilegal, yang melawan hukum. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak seorang pun kebal dengan godaan. Cara untuk kita terhindar dari godaan, kita harus keluar dan kita harus memiliki hikmat Tuhan. Sebab di sekitar kita ada banyak godaan, ada banyak jebakan. Ketika terjadi konflik pasangan kita bertemu
dengan pihak ketiga. Ini beresiko, berbahaya. Hikmat Tuhan kita butuhkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hanya dengan hikmat Tuhan mendorong kita untuk menjaga, melestarikan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Dengan hikmat Tuhan mendorong kita untuk melihat anak-anak adalah anugerah Tuhan. Untuk itu, saya tidak boleh menghancurkan kehidupan pernikahan. Menghancurkan pernikahan. Anak-anak adalah berkat Tuhan yang menjadi berkat, dia memuaskan kehidupan pernikahan, kehidupan rumah tangga. Dengan hikmat Tuhan mendorong kita untuk tetap setia dengan pasangan kita, sekalipun pasangan kita mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan, mungkin mengalami sakit, mengalami penderitaan. Sekali lagi, tidak menghancurkan cinta sejati kita. Kita tetap menerima dia apa adanya, waktu dia sehat maupun sakit. Dengan hikmat Tuhan kita menolak setiap hubungan relasi yang ilegal, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan memberkati kita. Untuk kita berdoa supaya di tahun 2021 hikmat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan hikmat Tuhan itu diperoleh ketika kita hidup takut Tuhan. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga rumah tangga kita terlindung dari segala bahaya godaan pihak ketiga. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yaitu si jahat, iblis memakai istilah orang-orang asing, orang-orang pelacur, dan seterusnya dan sebagainya. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan. Kami merindukan pernikahan kami, rumah tangga kami, itu boleh berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Dan hanya maut yang dapat memisahkannya. Biarlah kami tetap setia dengan pasangan kami, setia dalam pernikahan kami, dan terus menjaga rumah tangga kami. Tuhan, berkati kami, tolonglah kami, supaya kami dengan penuh hikmat menolong, menjadi teman, menjadi sahabat, rekan, suami, istri yang baik Tuhan. Dan hamba berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mendorong kami untuk kami terus waspada dan kami tidak membuka peluang kepada pihak-pihak ketiga, baik si jahat maupun orang ketiga yang ingin menghancurkan pernikahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kiranya Tuhan terus memberkati kami, pernikahan kami, rumah nikah kami, keluarga kami, anak-anak kami. Hamba mau berdoa untuk kami jemaat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, menolong kami, baik itu dalam setiap usaha pekerjaan karir diberkati oleh Tuhan. Buah hati anak-anak kami, baik pertumbuhan mereka, pendidikan mereka, kuliah mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka, kami taruh buat Tuhan. Biarlah Tuhan juga membantu, menolong untuk mereka mencapai masa depan yang terbaik dan mereka terus hidup takut akan Tuhan. Kami terus doakan untuk kami semua Tuhan, kemanapun kami pergi,
ketika kami berelasi, berkomunikasi, atau kami memegang sesuatu, Tuhan lindungi kami. Jauhkan dari virus sakit penyakit ini, dari COVID, Tuhan lindungi kami. Luputkan kami dari bahaya ini Tuhan. Dan biarlah kami terus hidup hati-hati, hidup sesuai dengan protokol kesehatan, dan biarlah kami mampu untuk menjalankannya. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang akan berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami mau berdoa untuk Ana Gabriel Zen Riutaro 8 Januari 2021, Bapak Richard Gunawan tanggal 9 Januari 2021. Kedua anak ini Tuhan berkati hidup mereka. Dan biarlah mereka menikmati berkat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Dan apa saja yang mereka lakukan sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah dalam menjalani tahun 2021, biarlah tahun di mana kami terus melihat, merasakan, mengalami kuasa dan lawatan Tuhan dalam hidup, keluarga, pekerjaan, usaha kami. Dan biarlah Tuhan terus mendampingi kami, bela kami, lindungi kami, jauhkan dari sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan memberkati kami, memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyikan doksologi. Dan setelah lagu doksologi, doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat, arahkan hatimu kepada Tuhan dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan dan kekuatan. Tuhan membuat engkau makin tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati segala pekerjaan tanganmu dan membuatnya berhasil. Tuhan menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.